Gimana kabarnya? Masih dengan saya Wahyu Titis. Hari ini Lur, aku mau bahas mengenai oli samping. Bagaimana memilih oli samping yang baik, berapa takarannya. Mungkin selama ini dari sedulur semua ada yang pernah bertanya berapa tutup botol sih per 1 liter untuk takaran oli samping buat Vespa dan motor 2 tak yang lain. Nah, supaya nggak ketinggalan Lur. Oke, pertama untuk memahami pentingnya bagaimana oli samping pada motor 2 tak, kita saksikan video di sebelah saya ini. Oke, nah dari video di samping saya ini kita bisa tahu bahwa sirkulasi bahan bakar sebelum memasuki ruang bakar pada motor mesin 2 tak itu melalui dari karburator, kemudian masuk ke dalam perek as, dan di dalam ruang bakar terjadi pembakaran. Siklusnya seperti itu terus sehingga terjadi putaran yang cepat, gesekan yang cepat. Nah, dari gesekan inilah menimbulkan panas. Dan bisa dibayangkan kalau dalam pembakaran motor mesin 2 tak ini tidak ada oli atau menggunakan oli yang jelek. Nah, gesekan yang cepat ini bisa mengakibatkan ausnya seker, kemudian seker ngancing dan yang lain-lain, dan yang paling fatal kita harus melakukan penggantian seker dan buring karena hasil dari gesekan tadi tidak terreduksi dengan baik oleh pelumas. Oke, dan itulah kenapa kita perlu memilih pelumas oli samping 2 tak yang bagus. Berikut ini kita akan saksikan apa aja sih yang perlu diperhatikan. Oke Lur, di depan kita di sini sudah ada 3 macam oli samping. Nah, dari 3 ini masing-masing punya spesifikasi sendiri-sendiri Lur. Nah, apa aja sih yang perlu kita perhatikan? Yang pertama Lur, untuk spesifikasi dari ketiga oli ini adalah dari bahan pembuatnya. Oke, dari bahan pembuatnya dari 3 oli ini masing-masing berbeda. Nah, ini contohnya Lur, ini berbahan mineral, kemudian ini bahannya semi sintetis, dan yang terakhir ini di sini sintetik. Nah, masing-masing pun dari ketiga oli ini harganya berbeda Lur. Nah, apa sih bedanya kalau untuk yang berbahan mineral? Nah, bahan mineral ini adalah kalau bisa dibilang ini yang kualitas paling rendah Lur. Mungkin untuk lebih memahami nanti bisa saya tampilkan di sini. Nah, di sini Lur ada perbedaan dari oli mineral dan sintetik. Kalau oli mineral itu penyusun molekulnya cenderung tidak rata dan tidak stabil. Kalau untuk yang sudah sintetik, untuk molekul penyusunnya sudah rata dan stabil. Jadi pastinya secara kualitas untuk yang berbahan sintetik itu lebih bagus. Nah, kelebihannya untuk yang bahan sintetik itu pasti ini dan ini akan lebih bagus dalam melindungi seker di suhu yang tinggi maupun dari hasil kerak sisa pembakaran. Untuk yang mineral ini pastinya akan lebih banyak menghasilkan kerak. Nah, selain itu yang perlu kita perhatikan lagi adalah grade oli tersebut. Nah, rata-rata oli yang beredar di Indonesia ya, misalkan ini di sini tertulisnya adalah Jaso FB. Kemudian ini Jaso FC. Satu lagi ini juga
JASO FC. Jadi JASO itu adalah Japan's Automobile Standard Organization. Jadi itu adalah standar yang dikeluarkan oleh Jepang dalam mengatur grade kualitas oli. Untuk grade paling rendah itu sebenarnya ada di FA. Nah, FA itu sekarang sudah nggak dipakai, dan grade saat ini yang beredar paling rendah adalah JASO FB. Nah, FB ini grade-nya paling rendah, kemudian FC, lalu FD. Untuk kedua oli ini grade-nya sudah FC. Jadi untuk oli yang bagus buat Vespa kita itu usahakan ada di grade FC. Mau apapun mereknya, kalau grade-nya sudah JASO FC itu sudah bagus lah, untuk harian udah mantap. Tapi kalau untuk misalkan mau yang di atasnya lagi dari dua ini, ada lagi grade FD. Ada banyak sih, kebetulan aku cuma ada 3 ini yang pas tak punya. Nah, jadi lebih baik pakai yang grade-nya FC. Untuk harga ya pasti lebih mahal yang kedua inilah daripada yang grade-nya FD. Lalu Lur, selain dari standarisasi JASO yang ada di depan kita ini, ada juga standarisasi dari API. API itu American Petroleum Institute. Nah, itu standar yang dikeluarkan oleh Amerika, kebanyakan juga dipakai di Amerika sama Eropa, dan di Indonesia juga ada sih Lur yang keluar standar pakai API. Cuma ini kebetulan aku punyanya yang dari JASO, karena rata-rata sih kebanyakan dari JASO. Untuk API itu standarnya ada TA, itu paling rendah, juga sekarang udah nggak dipakai. Kemudian ada TB itu kelasnya sama main ini Lur, sama yang JASO FB itu sama kualitasnya. Kemudian ada TC sama kualitasnya sama ini. Kemudian yang paling tinggi itu adalah di TD. Nah, kalau untuk harian ya kualitas JASO FC sama kualitas API TC itu udah bagus lah, udah bagus. Kalau buat yang suka kencang-kencengan ya pilih yang FD ataupun TD. Oke Lur, itu dari sisi grade kualitas oli dan tadi bahan. Kemudian berapa sih takaran yang pas, mungkin berapa tutup botol ini. Kadang-kadang kan dari sedulur semua ada yang nanya ini berapa tutup botol yang dipakai buat 1 liternya, padahal setiap produk ini botolnya sendiri-sendiri. Nah, itu kan kalau seperti ini kan kita jadi bingung juga nih Lur, mau misalkan kasih 2 tutup botol tapi ternyata di sini cuma butuh 1,5 tutup botol. Nah, untuk itu sudah ada sebenarnya gelas takar untuk pengukuran per 1 liternya ada berapa yang harus kita campurkan. Aku ambilin dulu Lur. Oke Lur, ini gelas takarnya aku simpan di sini. Nah, ini dia gelas takarnya. Jadi untuk yang saya punya ini sampai 5 liter. Jadi kalau kita ngisi bensin 1 liter ya batasnya di sini, 2 liter di sini. Nah, harusnya pakai ini supaya lebih presisi. Kita nggak kebanyakan ataupun nggak kurang. Kalau banyak sih paling efeknya jadi keraknya jadi lebih banyak ya di ruang bakar. Jadi kita mesti sering-sering ngebersihin lah, sering-sering diservis. Kemudian kalau kurang Lur, misalkan seharusnya ada di sini, tapi karena kita cuman kira-kira pas kita ukur sebenarnya baru sampai sini. Nah, ini yang bahaya. Jadi sekernya sering ngancing, akhirnya jadi baret. Nah, kalau udah baret, kompresi kurang, ya udah Lur, suara nanti kasar. Akhirnya ganti, ya kan mumet Lur kalau udah ganti seker dan harus oversize buringnya, repot. Jadi cuma masalah gara-gara hal sepele, karena kita nggak punya gelas takar ini,
malah bikin Vespa kesayangan kita malah jadi opnam kan gitu. Itu lur hal-hal yang harus kita perhatikan dalam memilih oli samping. Oke lur, itu tadi yang perlu kita perhatikan dalam memilih oli. Kalau bisa kita rangkum lagi, itu yang pertama adalah dari kualitas bahan. Kualitas bahan oli itu masing-masing ada oli yang terbuat dari mineral seperti contohnya ini Shell Advance ini, kemudian ada yang semi sintetik seperti ini Idemitsu. Bukan bergantung pada mereknya, tapi bergantung dari grade yang ada di spesifikasi oli tersebut. Jadi apapun mereknya, selama grade-nya sudah memenuhi standar mau Jaso ataupun API tadi, seharusnya sudah oke. Nah, untuk harian sih kalau saya rekomendasinya pakai yang grade sudah FC, jadi supaya lebih mantap. Oke lur, kemudian takarannya yang pasti untuk lebih bagusnya kita harus punya yang namanya gelas takar ini lur. Kalau misalkan kita nggak punya ini, kita akan masukin yang asal, bisa kelebihan atau kekurangan. Kalau misalkan kurang pencampurannya, itu efeknya Vespa kesayangan kita bisa jadi kena, bisa jadi buringnya rusak, baret, dan akhirnya harus ganti. Kalau udah ganti, wah ngelulur gitu. Nah, demikian yang bisa saya share hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap bahagia, jangan lupa ngopi, yang suka ngopi, udut ya monggo, rokokan yang suka rokokan. Dan terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat buat semua. Dan kita kembali di video-video selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Kalau sedulur semua suka, silahkan di like, komen di bawah supaya saya tetap semangat bikin video. Oke lur, matur suwun dan sampai ketemu lagi.